Saya melihat seorang partisipan yang memakai susuk. Kemudian susuk ini membawa petaka. Silakan Roy. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Eka Susi, wanita cantik yang lahir di tanggal 2, dilecehkan oleh salah satu anggota keluarganya dan juga tetangganya. Hamil di luar nikah. Konon, dirinya pernah melakukan aborsi. Kabar baik apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya? Oke, Mbak Eka Susi, saya pertama kali lihat kamu, saya merasakan banyak... di sini saya melihat tumpukan tulang belulang. Ya, di sini ada kabar buruk yang mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu kamu yang kurang mengenakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya harus menulis kata-kata yang mungkin kurang pantas di sini. Dan Mbak Eka Susi, saya juga melihat kamu di usia yang sangat dini sekali. Saya merasakan ada pelecehan yang terjadi di hidup kamu. Pelecehan seksual oleh saudara sendiri. Apakah itu betul? Iya. Tetapi entah kenapa ya, saya melihat Mbak Eka Susi sudah menjadi korban dan sudah dilecehkan. Tetapi dia menceburkan diri ke dalam dunia gelap. Saya menuliskan prostitusi. Allah. Dan juga saya juga sangat sedih sekali bahwa sebenarnya dunia yang dia geluti itu sebenarnya tadinya dia nyesel, Robi, yang saya rasakan di sini ya. Tetapi entah kenapa sudah terlanjur basah, akhirnya dia sempat merasakan bahwa, waduh, gue udah dilecehkan dan saya udah diginiin. Gue ngerasa gue juga nggak sukanya sama laki gitu. I'm so sorry, but ada perasaan di itu mungkin traumatik ya. Kecewa, karena kecewa mungkin. Kecewa dan traumatik. Itu yang saya rasakan di Mbak Eka Susi. Dan tulang belulang ini mengisyaratkan bahwa hidup kamu sebenarnya secara simbolis, buat apa lagi sih gue hidup, sebenarnya gue udah diginiin sama orang. Itu yang saya rasakan. Iya, Kak. Ya, dan Mbak Eka Susi bukan satu-satunya partisipan yang pernah hadir di Karma dari rasa trauma yang terjerumus ke prostitusi. Terkadang kita bingung ya, Roy, jembatannya apa ya? Kok bisa malah terjerumus ke sini? Tapi nggak tahu apakah yang Roy lihat betul atau tidak. Mbak Eka Susi, kita ingin mendengar penjelasannya, silakan. Ya, saya dihidupkan dari keluarga yang kurang harmonis. Saya memiliki bapak yang kasar sama saya. Sedari saya kecil, saya selalu dikasarin sama papa saya. Saya selalu melihat pertengkaran kedua orang tua saya. Sampai saya melihat mama saya terpakar, jatuh, keluar busa dari mulut mama saya. Saya sering melihat pertengkaran kedua orang tua saya. Dan saya juga mengalami pelecehan seksual sedari saya kecil. Saya dilecehkan oleh tetangga saya. Sampai saya dilecehkan oleh saudara saya. Kalau saya melihat di sini, pelecehan seksualnya itu dilakukan sampai 4 kali. Dan orang yang berbeda-beda ya. Iya, Kak. Ada sepupu saya berkunjung ke rumah saya. Dan kami, karena tidak ada tempat tidur, jadi mama menyuruh dia tidur satu ranjang sama saya. Dipelecehkan sama sepupunya. Saya sama dia. Tapi saya cerita nggak ada yang percaya, Kak. Sampai saya pernah
sama saudara juga. Tapi dia anak buah bapak saya waktu itu. Saya lagi tidur, saya ngerasa ada yang bibir saya. Sampai saya sadar, saya ngomong sama mama, "Ma, semalam orang itu saya." Tapi orang itu ngakunya sama mama saya, "Enggak Bu, saya cuma nyari remote doang." Jadi apa yang saya omongin itu gak pernah ada yang percaya. Sampai saya tumbuh jadi anak yang nakal, Kak. Saya sekolah SMP, saya nakal. Saya pacaran sana, saya pacaran sini, sampai saya putus sekolah. Setelah saya putus sekolah, saya nikah. Saya nikah dengan pacar saya. Nikah dengan Pacarnya? Pacar saya, selagi saya pacaran Mas. Kecelakaan? Tidak. Bukan kecelakaan. Jadi belum sampai hamil, tapi kepergok sama orang tua. Ya Allah, mohon maaf sekali ya. Entah kenapa ketika kau berbicara itu, kok ada sesuatu di sini ya. Ini seperti janin, tetapi kamu gugurin. Wow. Saya malu sebenarnya, Kak. Saya malu. Kasihan Tapi banget. apa yang saya dapat selama apa yang saya jalani, saya itu nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat jati diri saya. Saya sebenarnya mau apa? Apa yang saya cari dari semua apa yang saya lakuin? Sebenarnya semua itu yang saya cari tuh cuman saya pengen nyari bahagia doang, nyari nyaman buat diri saya. Karena saya nggak pernah ngerasa bahagia dari kecil, Kak. Dan sampai saya udah punya suami pun, saya nggak perlu. Apakah sebelum pernikahan sudah menggugurkan? Itu berarti kamu udah gugurin anak? Bukan. Jadi saya menikah sama suami saya yang pertama, hanya bertahan sekitar 3 tahun. Setelah itu, karena pergaulan, dan emang saya cari obat stres, Kak. Karena setelah saya pisah dari suami saya nggak bisa buat ngelihat anak saya. Anak saya itu dibawa sama mertua saya. Jadi saya buntu, apa yang harus saya lakuin. Akhirnya saya nyari kesenangan buat diri saya sendiri. Saya kesana kesini, sampai saya diajak sama teman. Kemudian saya sama teman saya. Terus kalau Mas Robi boleh tahu, Kokoronya nulis prostitusi apa ini? Berarti ada sesuatu kalau Roy melihat prostitusi apa ini? Saya itu ganti-ganti pasangan, Kak. Gonta-ganti pasangan secara gratis atau apa? Nggak ngerti aku. Ya, di samping uang, terus Menceburkan buat diri. kesenangan saya sendiri. You got paid? Kamu dibayar? Iya. Oh my God. Oh my goodness, astagfirullah. Usia berapa sekarang mbaknya kalau boleh tahu? Tahun lahirnya. 31. Mbak sekarang 31. Terakhir tersesat ini usia berapa? 8 tahun terakhir. 8 tahun lalu. 8 tahun yang lalu. Tapi setelahnya sudah hijrah ya? Insya Allah. Apa titik baliknya bisa sampai hijrah dan alhamdulillah tertutup seperti ini? Setelah saya berganti-ganti pasangan, saya tidak dapat kenyamanan, Kak Robi. Saya nggak pernah bahagia, walaupun saya berganti-ganti, tapi saya nggak pernah bahagia. Sampai saya melakukan karena saya nyaman. Karena saya kecewa sama laki-laki, Kak. Setiap pasangan saya bawa pulang ke rumah. Saya bawa pulang ke rumah sampai mama saya ngucap gini, daripada kamu selalu kayak gini, mama mah ikhlas kamu nikah sama suami orang. Ya Allah, saya sakit. Saya tahu mama saya sakit. Namanya orang tua ya. Iya. Oke. Pasti sangat kecewa kalau misalnya Dari situ saya mulai berpikir, dan saya nggak peduli siapapun lelaki yang saya kenal dia mau nikah sama
saya terima. Sampai saya berkenalan dengan seorang laki-laki di sosial media. Kami kenal cuma 2 bulan. Dan akhirnya saya menikah dengan dia. Masih langgeng sampai sekarang? Masih. Tapi yang saya rasain, Kak, selama saya menikah, saya sakit-sakitan terus, Kak. Sakit-sakitan terus? Sakit Terus yang saya rasain, saya nggak tahu ya, ini mungkin balikan lagi ke saya. Saya dapetin suami lagi, cuek, Kak, sama saya. Dia nggak pernah sayang sama saya, nggak pernah ngebahagiain saya. Bahkan selama pernikahan 5 tahun untuk membelai rambut saya pun dia kagak pernah, Kak.